Kami rindu akan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Angkat tanganmu tinggi. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari berikan yang terbaik, panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nyanyikan yang terbaik. Yesus, Yesus, ini kami Tuhan. Kau berarti Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, Engkau ajaib Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau ajaib Yesus, Engkau mulia, Engkau berkuasa. Oh nama yang mulia, Engkau berkuasa. Yesus nama yang mulia, nama yang kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Buat nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami, kami bersyukur dalam hadirat Tuhan. Kami bisa berdiri dengan keadaan baik, kami bersyukur dalam hadirat Tuhan. Kami bisa beribadah, kami bisa bernyanyi, kami bisa mengangkat tangan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau terlebih besar dari apapun keadaan kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Kami sudah disembuhkan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Agung nama-Mu, mulia nama-Mu, glory bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, haleluya.
kita pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita yakin kuasanya terlebih besar. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Hari ini Engkau mengubahkan setiap kami. Kami pulang tak sama seperti kami datang tadi Tuhan. Engkau berfirman Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mampukan hamba-Mu Tuhan untuk membimbing mereka, membawa mereka supaya mereka masuk dalam pengangkatan gereja. Mereka tidak masuk dalam kesusahan yang besar. Zaman nanti Kristus yang begitu susah sekali. Mereka masuk dalam pengangkatan semuanya Tuhan. Mampukan hamba-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang lebih besar mengalir terus, sehingga mereka mengerti jalan Tuhan itu seperti apa. Terima kasih pagi ini. Berbicaralah kepada kami. Kami ingin mendengarnya Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menyembuhkan, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan untuk semua ini hanya untuk kemuliaan, kehormatan-Mu saja. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Mana kue-kue udah siap? Hari Selasa kita akan serbu semua rumah ya. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin beritahu, jangan lupa hari Selasa kita ibadah jam berapa? 8. Jam 8 pagi. Ajak semua keluarga, saudara, tetangga yang datang dari kota, biarlah datang juga ikut ibadah di tempat kita. Yang mudik-mudik untuk Imlek, biar ikut ibadah di tempat kita. Jangan lupakan itu hari yang luar biasa sekali. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Mari kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Nah ini, Alkitab menulis kadangkala kita berpikir bahwa jalan Tuhan itu nyaman, jalan Tuhan itu enak, jalan Tuhan itu tidak ada apa-apa, lurus seperti jalan tol. Tidak. Alkitab menulis bahwa jalan Tuhan itu tidak nyaman, jalan Tuhan itu tidak enak. Alkitab juga menulis, berjuanglah melalui pintu yang sesat ini. Berjuanglah, kata berjuang itu harus mengusahakan, harus berdiri kuat, harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, kecenderungan manusia itu memiliki dan memilih jalan yang serba instan, jalan yang gak ada hambatan, jalan yang aman-aman saja. Coba kalau Bapak Ibu sedang kena macet, saudara pasti berpikir ingin masuk jalan yang bebas hambatan atau jalan tol. Nah ini, jalan Tuhan bukan jalanmu. Perhatikan ayat ini dengan baik. Jalan Tuhan bukan jalanmu, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan selalu ujungnya penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan selalu ujungnya indah pada waktunya. Tapi jalan kita kelihatan awalnya bagus, kelihatan awalnya rata, kelihatan awalnya baik-baik. Tetapi tanpa Tuhan, jalan kita ujungnya maut, Pak. Nah ini, di Alkitab ada dua macam jalan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, mari kita baca. Ayat ini sering kita baca. Ada dua macam jalan. Ada lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Jalan sempit itu tidak enak. Coba jalan tikus, mana enak? Tidak enak di hutan. Nah, perhatikan ayat ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Oke? Tidak ada satupun tokoh agama dalam dunia ini yang mengatakan, akulah jalan. Akulah kepastian. Akulah satu-satunya jalan menuju surga. Gak ada, Pak, cari kalau ada. Gak ada. Tapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang tahu kebenaran pasti hidup. Orang yang hidup pasti tahu kebenaran dan mengerti dan hidup dalam kebenaran. Oke? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah jalan Tuhan. Memang Pak, kalau ikut Yesus, jalannya tidak nyaman. Saudara akan dikucilkan, saudara akan diremehkan, saudara akan difitnah segala yang jahat. Saudara harus pikul salib, ikut Yesus itu, pikul salib. Dan itu tidak nyaman, saudara akan ditolak, saudara akan disalahartikan oleh orang, saudara akan dianggap orang fanatik, saudara akan dianggap orang gila, orang tidak normal. Kenapa? Jalan Tuhan berbeda dengan jalan dunia. Jalan Tuhan sempit berbatu-batu, tapi waktu sempit dan berbatu-batu, waktu jalan itu berduri, saudara digendongnya, saudara diangkatnya. Tapi jalan itu menuju namanya kekekalan. Nah ini, Amsal 14 ayat 12 sampai 13. Amsal 14 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca. 2-3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ada jalan yang dianggap orang lurus menurut caranya sendiri. Wah, ini bagus, ini nggak ada apa-apa, ini aman, kita lewat sini saja. Tapi ujungnya apa? Kedukaan. Ujungnya apa? Maut. Awalnya apa? Kesukaan. Awalnya apa? Tertawa, tapi ujungnya merana.
Ketika orang di luar jalan Tuhan, memang kelihatan suka, kelihatan nikmat, kelihatan hatinya tertawa dengan sukacita, penuh kegirangan, kesukaan yang luar biasa, merasa terpenuhi hidupnya, tapi ujungnya kedukaan, ujungnya maut. Tapi jalan Tuhan itu beda. Jalan yang penuh lembah air mata, jalan yang penuh kepahitan dan kesakitan, tetapi ujungnya kekekalan. Dalam Pemazmur, Mazmur pasal ke-23, mari kita baca. Mazmur pasal 23, oke, baca dengan baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oke. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Jalan Tuhan, jalan yang benar. Anda saudara masuk jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Satu kata, ada damai sejahtera di dalam hidup. Ada ketenangan selama-lamanya, walaupun masalah begitu rupa, walaupun ada dalam lembah kekelaman. Alkitab berkata, ayat keempat, sekalipun aku dalam berlembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak penuh melimpah. Kebajikan kemurahan mereka belaka akan begitu aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jalan Tuhan memang sulit, penuh lembah bayang-bayang maut, penuh kesulitan. Saudara ikut Tuhan sulit, susah, merana. Kadang-kadang kau membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dia yang tidak kenal Tuhan, kenapa dia enak, dia sehat-sehat saja, dia tidak ada sesuatu yang patut dikhawatirkan. Sukses-sukses, aman-aman saja, tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah sakit, tidak pernah permasalahan. Tapi dengar baik, Pak. Jalan orang benar kekal selamanya. Jalan orang fasik akan hancur, akan habis, Pak. Makanya di dalam tertawa pun hati dapat merana. Awalnya suka, tapi ujungnya menderita. Itulah kita harus melihat jalan Tuhan itu seperti itu, Pak. Nah, kadangkala kita tidak mampu dan tidak memahami jalan Tuhan dan memaksa Tuhan, dan kita sering paksa Tuhan sehingga ujung-ujungnya kita kecewa. Karena jalan Tuhan itu tidak masuk akal. Cara Tuhan itu tidak masuk akal. Kalau seandainya cara Tuhan itu masuk akal, tentunya dia bukan Tuhan, tapi manusia yang merekayasa dengan cara ini, cara itu, cara ini, dan cara itu. Tapi jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Jalan Tuhan sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Sangat berbeda, Pak. Makanya Alkitab berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan inginkan. Jalan Tuhan itu tidak masuk akal, betul. Jalan Tuhan itu kadang kita tidak ngerti. Ku tak tahu kan hari esok. Apa? Ku tak tahu kan hari esok.
akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak akan lupai dalam masa berjalan, tapi kan bagiku ini jalan Tuhan bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Tapi Tuhan menjamin satu hal, masa depanmu penuh harapan. Pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Bila yang terjadi sesuai keinginan kita, kita cepat-cepat menyimpulkan itu jalan Tuhan. Sebaliknya, jika jalan Tuhan tidak seperti yang kita harapkan, kita pun akan berkata, itu bukan jalan Tuhan. Ini Pak. Kita berpikir semua baik, semua normal, semua aman-aman saja, tapi tidak seperti itu kadang-kadang. Kita punya rencana A, B, C, D, ini, tapi Tuhan berkehendak lain. Kita belajar pagi ini. Pertanyaan yang sering kita alami dalam hidup kita, mengapa Tuhan mendesain jalan-jalannya yang sedemikian rupa? Kadang-kala kita tidak ngerti, Pak. Alasan pertama, perhatikan alasan pertama, bagian A. Perhatikan ini. Tuhan, kita baca 2-3. Tuhan ingin mendidik kita berjalan dengan iman, supaya tidak berfokus pada hal-hal lahiriah yang mudah membuat orang bersungut-sungut dan kecewa. Ini Pak. Kolose 3 ayat 2 dan seterusnya. Kolose 3 ayat 2. Mari kita baca di sana apakah isinya itu. Oke. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini dalam sekali mana. Artinya, engkau ada di dalam Kristus. Yang nampak dalam dirimu sebenarnya Kristus. Kalau engkau ikuti jalan Kristus, maka yang nampak dalam dirimu Kristus yang dilihat orang. Tapi kalau kita ngikuti cara kita sendiri, jalan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, yang nampak bukan Kristus, tapi dagingmu yang nampak, kelakuanmu yang nampak. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, juga terserahkan yang sama dengan penyembah berhala. Penyembah berhala sekarang bukan nyembah di gunung, Pak. Nafsumu, serakahmu, egomu, itu sama dengan penyembah berhala. Terus, semuanya itu mendatangkan murka Allah. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, gerak, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dengar baik. Tuhan ingin mendidik kita berjalan dengan iman. Itu. Tuhan ingin mendidik kita berjalan dengan iman.
bukan dengan penglihatan. Alkitab menulis Ibrani 12 ayat 7 sampai 8, mari kita baca. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Jika kamu menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima, diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Tuhan izinkan desainnya Tuhan, jalannya Tuhan berliku-liku, tidak mulus. Supaya apa? Dia mendidik imanmu. Kalau imanmu terdidik, karaktermu juga terdidik. Kalau karaktermu terdidik, sikapmu juga terdidik. Kalau sikapmu terdidik, cara bertindak, cara ngomong pun juga terdidik. Engkau perlakukan sesamamu juga terdidik. Itu yang maunya Tuhan. Makanya cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Makanya banyak orang stres ikut Tuhan. Kenapa? Dia memaksa Tuhan mengikuti kemauan dia. Dia paksa jalan Tuhan, ngikuti jalan dia. Itu yang membuat orang Kristen banyak tinggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Nah ini Pak, Bapak Ibu harus pahami dengan jelas seperti apa hal ini. Dalam Mazmur 106 ayat 7 dan 9, itu contoh orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa kok Tuhan putar-putar sampai 40 tahun? Supaya Pak, mendidik iman mereka. Supaya Pak, karakter mereka berubah. Mari kita lihat. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardinya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Nenek moyang kami tidak mengerti maksud jalan Tuhan itu. Kenapa? Sudah ratusan tahun orang Israel itu ada di perbudakan bangsa Mesir. Konsepnya, pikirannya, mindsetnya itu budak. Bukan umat pemenang. Padahal bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mindsetnya budak. Untuk mengubah mindset budak inilah Tuhan izinkan putar-putar selama 40 tahun. Supaya Pak, dia berubah dan mempercayai Tuhan. Di tengah perjalanan banyak Israel banyak mengeluh. Oh, ngapain kau Musa bawa kami ke sini mati kelaparan? Lebih baik kami di Mesir. Kami mati pun masih makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Kami nyaman. Di sini kami kehausan, kami kelaparan. Mereka seperti itu. Kenapa? Mindsetnya. Perubahan pikiranmu, pertobatan pikiranmu, itu yang Tuhan mau. Perubahan hatimu, itu yang Tuhan mau. Banyak orang Kristen tidak berubah ke gereja. Kebaktian bertahun-tahun tidak berubah. Pelayanan bertahun-tahun tidak berubah. Kenapa? Dia tidak mengerti cara Tuhan, jalan Tuhan itu seperti apa. Dipikir saudara melayani, nanti ditepuki tangan orang, nanti disanjung orang, diakui orang, tidak. Saudara akan diproses sampai hatimu, sampai karaktermu, sampai imanmu betul-betul seperti apa. Makanya kalau engkau tidak mengerti cara Tuhan, jalan Tuhan, engkau gampang kecewa, tinggalkan Tuhan. Ini Pak yang terjadi. Mazmur 95 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca. Mazmur 95 ayat 10 sampai 11. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. 40 tahun, padahal setiap hari ada mujizat. 40 tahun. Siang hari di padang gurun panas, Tuhan ciptakan tiang awan supaya dingin. Malam hari kedinginan, Tuhan bawa namanya tiang api supaya hangat. Pagi makan,
Kurang daging Tuhan kirim burung puyuh. Kurang gandum Tuhan berikan mana roti yang langsung dari surga. Tapi selama 40 tahun tidak mengerti, tidak mau bertobat. Mungkin bangsa Israel bosan, kenapa sih tiap hari begini, tiap hari begini. Sebenarnya Pak Bu, kadang-kala kita juga bertanya begitu. Kenapa sih Tuhan saya kok begini terus? Kenapa kok susah terus? Kenapa kok begini terus? Kenapa kok begini terus? Tuhan hanya izinkan satu, memurnikan iman, memurnikan karakter. Tuhan tidak selalu, ikut Tuhan tidak selalu nyaman. Tapi ku percaya itu dengan sungguh. Ini Pak, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Memang tidak masuk Pak. Generasi yang usianya waktu itu tidak masuk, hanya generasi terbaru 20 tahun ke bawah itu yang masuk. Saudara dengar dengan baik. Kadang-kala Tuhan izinkan hal-hal yang susah, hal yang rumit. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca apakah isinya. Yakobus pasal 1. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kesulitan itu menghasilkan ketekunan. Oke. Terus, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan izinkan kesulitan itu supaya desainnya Allah, rencananya Allah itu semakin jadi dalam hidup. Parang itu 3 tahun tidak dipakai, dia akan tidak tajam. Makanya perlu diasah, perlu diasah, perlu diasah supaya semakin tajam. Imanmu juga diasah, karaktermu diasah, hatimu diasah. Supaya Pak, engkau tidak berfokus kepada yang sekarang ini. Ini Pak. Mari kita belajar satu hal Bapak Ibu di sini. Supaya Bapak Ibu tidak kecewa dengan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12. 2-3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Lewat apa? Persoalan. Lewat apa? Kesulitan. Lewat apa? Karaktermu dibenturkan dengan orang. Itu. Dua Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Silakan Bapak Ibu baca dengan baik. 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Firman itu diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau kita salah, firman menegurmu, dinyatakan kesalahanmu, untuk memperbaiki kelakuanmu, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa kepunyaan Allah? Kita. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebelum diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik, saudara diajar, saudara dinyatakan kesalahanmu, saudara ditegur, saudara dihancurkan egomu. Itu. Tapi kadang-kadang kita tidak mau. Kita marah, kita tidak suka,
Kita kecewa dengan Tuhan. Jalan Tuhan kok begini, ikut Tuhan kok begini. Saya setiap hari setia dengan Tuhan. Kenapa anak-anak istri, anak-anak suamiku, keluargaku belum bertobat? Ini Pak yang sering terjadi dalam hidup kita. Cara Tuhan berbeda. Jalan Tuhan mendidik kita berjalan supaya kita fokus kepada hal-hal yang tidak lahir, yang kita berfokus pada hal yang tidak lahir, yaitu tentang surga, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini Pak, kita ini kan sedang menuju ke sana. Apa yang kita alami di sini ini Pak, sementara semua. Apa yang kita alami, kita yang punyai, kita apapun yang sering selalu katakan, ini cuma sementara. Dengan kesementaraan yang ada, kita tidak boleh terlalu mencintai yang sementara ini. Supaya apa? Fokus kita tidak berubah. Fokusmu kepada yang tidak kelihatan. Namanya surga. Makanya jalan yang sempit itu. Kalau kita fokus di sini Pak, kita sering kecewa, kita jatuh. Makanya ciptakan uang, akar segala kejahatan. Cari uang boleh, tapi engkau jangan mencintainya lebih daripada Tuhan. Itu engkau jatuh dalam kejahatan. Ini Pak, Tuhan tidak mau. Pertanyaannya yang bagian kedua. Mengapa Tuhan mendesain jalan-jalanku sedemikian rupa? Sulit sekali kadang-kadang. Saya tidak mengerti Tuhan, kenapa seperti ini? Yang bagian kedua. Untuk menguji iman. Orang sekolah saja diuji, orang ikut Tuhan pun juga diuji, Pak. Nggak percaya? Mari kita lihat satu contoh. Markus pasal 4. Mari kita lihat. Markus pasal 4. Ayat 35. Saya baca ayat ini tuh sering saya baca. Tapi saya terhenyak dengan ayat ini. Luar biasa ya. Oke, perhatikan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang nyuruh siapa? Oke. Yang nyuruh Tuhan. Marilah bertolak ke seberang. Kalau yang nyuruh kita tanpa perhitungan, ini Tuhan yang nyuruh. Terus 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bayangkan logika kita, apa nggak celaka? Tuhan nyuruh malah kita dicelakain, mau tenggelam. Pak, jalan Tuhan itu Pak sulit dimengerti, betul. Tapi di balik ketidakmengertian kita, di balik kesulitan itu, Tuhan selalu punya maksud yang besar buat kehidupan kita. Ini disuruh Tuhan, malah diperhadapkan dengan kapal yang tenggelam. Cobalah pemikiran kita, kalau disuruh Tuhan pasti aman, pasti nyaman. Pasti enak. Ini kok malah tenggelam. Akhirnya kita kadang-kala berkata, oh ini bukan jalan Tuhan. Ini Tuhan salah. Tuhan salah suruh. Kadang-kala Pak, pekerjaan Tuhan juga begitu Pak. Kita bangun TRC di belakang. Wah ini visi dari Tuhan. Kenapa kok mandek? Kenapa kok nggak berjalan? Orang bertanya-tanya, ini dari Tuhan atau enggak sih? Ini dari Tuhan enggak sih? Kalau para murid berkata, ini disuruh Tuhan, kok kita malah tenggelam gimana? Ini dari Tuhan enggak sih? Padahal Tuhan ada di situ. Coba pikir baik-baik logika kita dengan cerdas. Ayat 38, ngomong apa? Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Bayangkan, kapal terombang-ambing, murid teriak-teriak. Yesus tenang tidur.
Kadang-kala kita gitu kan. Kita kanan kiri terombang-ambing, masalah sana sini, kesulitan sana sini. Yesus tenang. Kenapa tenang? Dia sedang menguji. Tuhan sedang menguji imanmu. Tuhan sedang menaikkan level imanmu lewat namanya ujian. Apa yang terjadi? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata-katanya kepada dia, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Padahal Yesus lagi tidur tenang. Saya pikirkan cerita ini, Pak. Itu kayak saya ya. Kadang-kala saya gelisah. Dengan cara saya gelisah. Dengan cara saya begini-begini. Padahal Tuhan katakan, sebenarnya kamu tuh harus tenang seperti aku tenang. Maunya tuh seperti itu, Pak. Makanya dalam 1 Petrus berkata apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita tidak dapat berdoa? Karena apa? Kita hanya melihat yang lahiriah. Ketika kita mengalami ketenangan dalam hadirat Allah, makanya Alkitab berkata, minggu lalu berkata, damai sejahtera melampaui segala akal akan ada dalam dirimu. Kalau apa? Cari Dia. Ini Pak. Guru, engkau tidak peduli. Kadangkala kita berkata, Tuhan, engkau tidak peduli masalah saya. Coba sama-sama kita ngomong, Guru, engkau tidak peduli dengan saya. Ulangi lagi dengan keras, jangan munafik lah. Kadang-kala kita gitu kan, walaupun tidak ngomong kan. Kita sama-sama, Guru, engkau tidak peduli kalau aku binasa. Terus 39, apakah isinya? Kita baca sama-sama 2, 3. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terus, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya? Masalahmu taat di kaki Yesus. Badai tunduk di bawah Yesus. Masalah apapun akan selesai di dalam nama Yesus. Asal apa? Kau percaya dan mencari Dia. Ini mah Yesus ada di dalam hidup kita. Dia tenang, ngajarin kita. Orang tidur, ada nggak orang tidur itu lihat orang tidur nggak tenang? Sana sini sana, saya lihat ponakan saya kalau tidur, aduh, satu kasur habis lah. Lari sana, lari sini. Wah, susah sekali diurusnya. Sehingga semua bantal dikeluarkan supaya tidak kejedot kepalanya. Wow, sana kalau orang tidur tenang. Saya paling tenang tidur itu kalau saya dengar khotbah. Nggak lama, tidur sampai pagi itu. Tenang. Tuhan tuh maunya begitu. Badai boleh ada, masalah boleh ada, tapi kamu harus tenang. Yang mengandalkan adalah Tuhan dalam hidup. Hanya satu, percaya. Kata percaya, mencari Dia. Kata mencari Dia, bersekutu dengan Dia. Kata bersekutu dengan Dia, andalkan Tuhan lewat doamu, lewat kesungguhanmu dengan Tuhan. Semua kita seperti murid Yesus. Masalahnya cuma berbeda-beda, tapi jalan keluarnya tetap sama. Diam dan tenanglah, badai itu selesai. Sama Pak. Kenapa kisahnya ditulis? Itu menggambarkan kita loh. Kita diperhadapkan dengan penyakit, kita diperhadapkan dengan kesulitan keuangan, diperhadapkan dengan perilaku anak, perilaku suami, keluarga sebagainya, dalam pekerjaan, dalam dunia usaha, kita diperhadapkan itu semua. Tapi Tuhan berkata, diam, tenanglah. Yesus tidur, tenang. Ngajari kita supaya apa? Mencari Tuhan, supaya mendapat ketenangan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, kata Alkitab.
Ini Pak. Makanya jalan Tuhan itu beda. Waktu badai, murid teriak, tapi Tuhan tidur lelap. Beda kan? Beda. Beda Pak. Mari kita belajar pagi ini. Tuhan desain hidup supaya Pak, engkau diuji iman, diasah iman. Nah ini Pak, saya yakin kalau Bapak pernah lihat orang buat gerabah atau keramik gitu ya, tanah lihat dipukul-pukul, diinjek-injek, dibanting-banting, dibentuk menjadi satu bejana. Bejana itu salah lagi, dibuat lagi, salah lagi, dibuat lagi. Ketika salah didesain, supaya desainnya bagus kuat, makanya itu dibakar. Ketika dibakar, menghasilkan sesuatu yang bagus, yang kuat. Corak lukisannya, desain-desainnya, relief-reliefnya bagus, supaya lebih bagus lagi dicat. Harganya mahal. Saudara juga gitu, sedang didandani Tuhan. Sedang didandani Tuhan menjadi lebih bagus, lebih baik supaya melakukan pekerjaan baik. Makanya Tuhan inginkan buang keserakan, buang kecongkakan, buang kebencian, buang iri hati supaya engkau didandani melakukan perbuatan yang baik menurut jalannya Tuhan. Pertanyaan kedua, bagaimana sih saya bisa memahami jalan Tuhan itu? Ini yang penting. Bagaimana sih aku bisa memahami jalan Tuhan itu? Bagian pertama, mari kita lihat. Ikuti Sang Gembala Agung, namanya Tuhan Yesus. Ini, mari kita lihat Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Mari kita baca 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terus ayat 14. Loncat ayat 14. 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan mengenal saudara. Amin. Alkitab menulis, barang siapa menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan semua kejahatannya. Tuhan mengenal saudara? Kenal. Karena ada darah Yesus mengalir dalam hidup. Oke? Ayat 27 sampai 28. Mari kita loncat semua. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kalau mendengar suara dia, kalau mengikuti gembala agung itu. Ini loh Pak, perlu diperhatikan dengan baik. Banyak orang Kristen tidak mau mendengar suara gembala. Gembala agung kita, Tuhan Yesus. Banyak mereka yang percaya, tapi tidak mau mendengarkan. Sudah tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti. Banyak kan seperti itu. Kalau seandainya mereka mengikuti gembala agung, kemanapun dia pergi, itulah jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Di Israel Pak, saya baca sebuah buku tentang gembala. Israel itu orang yang punya domba-domba, pelihara domba-domba, gembala-gembala di padang itu.
Dombanya bukan 1-2 ekor, Pak. Domba-domba itu hafal dengan suara gembalanya. Kalau gembalanya ngomong ke kiri, semua ke kiri. Gembala ke kanan, ke kanan. Dipanggil semua, kemari, minum, semua datang. Tapi kalau gembala yang lain, Pak, manggil dia, tidak dengar. Kenapa? Tidak mengenal suara gembala. Saudara harus mendengar suara Tuhan melewati firman. Suara gembala itu. Domba yang baik mendengarkan suara gembala. Demikian jemaat yang baik mendengarkan hamba Tuhan. Kalau jemaat sudah nentang hamba Tuhan, itu bukan domba yang baik. Kambing yang masuk dalam gereja. Makanya ada domba, ada kambing. Gembala kecil ini dilantik gembala besar, namanya Tuhan Yesus, gembala agung. Supaya Pak menggembalakan domba-domba ini. Makanya waktu itu saya duduk, Tuhan, berikan aku hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, yang lebih besar lagi untuk mempersiapkan domba-domba ini pulang ke kandangnya nanti, Tuhan. Kadang-kala kita tidak mau dengar suara gembala. Kita nentang suara gembala. Kita protes suara gembala karena Pak tidak masuk akal. Tuhan memang tidak masuk akal. Karena kalau Tuhan berikan visi kepada saya, tidak masuk akal. Satu kali, Pak, saya bilang sama bendahara beberapa tahun lalu, Tuhan itu gerakkan hati saya untuk memberkati satu orang. Padahal orang itu sebenarnya tidak suka dengan saya. Aku sering diomongin, aku sering di ini, sering di itu, Pak. Dijelek-jelekin di luar sana. Tapi Tuhan katakan, ambil 5 juta, kasih dia. Untuk bangun gereja. Bayangkan. Hati saya enak kali, Tuhan. Dia tidak suka sama saya. Suka omongin saya. Kenapa saya harus ngasih dia, Tuhan? Tapi saya belajar, dengar itu. Suara gembala aku. Saya panggil, tolong kasih dia. 5 juta saya serahkan. Rupanya gembala itu juga berdoa, Pak. Waktu dia berdoa, seperti dalam mimpi dia bertemu dengan saya. Memberkati dia katanya. Persis dalam mimpinya. Coba bayangkan kalau aku tidak tahu. Memang tidak masuk akal. Makanya sesuatu yang tidak masuk akal itulah yang kadang-kala kita tidak mau terima. Visi dari Tuhan tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal itu rapat. Habis ini ya Pak, sini ini ya ini. Tapi cara Tuhan tidak masuk akal semua. Itu loh Pak. Kita harus belajar mendengarkan firman. Ikuti gembala. Kristus Yesus. Kalau gembala berkata, korban saja dengan sepenuh hati. Kalau gembala berkata, kembalikan milik Tuhan persepuluhan. Kembalikan. Karena apa? Engkau tidak ngerti maksud itu. Maksudmu kalau aku balikan perpuluhan seperti orang judi, aku dapat lagi. Tidak, keturunanmu akan dipelihara oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, engkau adalah bangsa yang paling berbahagia di bumi. Tapi kadang-kala kita tidak mau kan, hitung-hitungan kan. Ada Tuhan, aduh berat ini. Aku korban berat lagi Tuhan, suruh nolong orang miskin, berat Tuhan, uang melulu. Kenapa? Hatimu sebenarnya ingin diproses Tuhan, Bapak Ibu. Bersih tidak ikut Tuhan. Atau ikut Tuhan karena ingin diberkati saja, ingin terima mujizat saja, atau aku ingin mengenal dia, mengenal hati sebagai karakter saya, mengalami perubahan seperti Kristus. Makanya di Alkitab tuh ada orang ikut Yesus berbondong-bondong, ada yang ikut karena lihat mujizat, ada yang ikut karena ingin terima pengajaran, ada yang ikut karena ingin mengenal dia, ada yang ikut karena apa? Aku ingin dia itu seperti apa sih?
Tuhan inginkan hatimu supaya seperti Dia. Itu. Ikuti gembala. Ada satu nyanyian. Coba nyanyikan lagu yang saya kasih tahu kemarin. Jalan Tuhan. Tampilkan jalan Tuhan. Ada Waktu di hidupku, pencobaan berat mendekat. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Baik, kedua kita nyanyikan. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Segala sesuatu kalau kita ikuti jalan Tuhan, indah pada waktunya. Walaupun sekarang sulit ditimpa-timpa berbagai macam cobaan, kau tetap kuat karena ujian imanmu memurnikan hatimu, memurnikan imanmu supaya ada ketekunan. Jangan menyerah, Bapak Ibu. Bagian kedua, bagaimana kita bisa memahami jalan Tuhan? Harus dengan iman. Harus dengan iman. Iman itu apa sih? Percaya walaupun tidak melihat. Itulah iman. Makanya Yesus menegur para murid. Di mana imanmu? Karena mereka hanya terfokus mau mati. Kalau seandainya dia punya iman benar-benar yang dimau Tuhan, ombak apapun, saya tenggelam di sini, saya mati di dasar laut, aku mati bersama Yesus Kristus. Itulah iman. Tapi mereka melihat keadaan perasaannya, ketakutannya, kekhawatirannya, sehingga apa? Dia teriak sama Tuhan, Tuhan kok biarkan kami. Seandainya waktu itu ada yang berkata, Tuhan, aku tidak peduli, kami mati, kami tenggelam, tapi kami mati, ada Tuhan Yesus bersama kami. Itulah iman. Mempercayai masa depan walaupun tidak kelihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Mari Bapak Ibu kita baca. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 2:3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 8. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tabah karena menghadapi kesulitan, terpaan, aniaya waktu itu Paulus. Masalah silih berganti terus. Paulus Pak, rasul yang begitu banyak tantangannya.
Tuhan suruh jalan ke rumah, memberitakan Injil di rumah. Begitu dalam perjalanan begitu susah sekali. Dianiayalah, dirajam pakai batu lah, digigit ular lah, kapal karam lah. Segala sesuatu ada semua. Dipelasalah, dipenjarakan. Orang berpikir, katanya jalan Tuhan, kenapa kok susah? Mengikuti hidup ini Pak, jangan main perasaan. Pertaruhkan imanmu dengan iman. Roma 1 ayat 16 sampai 17, mari kita baca. Roma 1 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita satu contoh di Alkitab, mari kita lihat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Kita baca dengan baik ayat ini. Inilah perjalanan hidup kita seperti ini. Digambarkan seperti ini. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat di negeri yang tak diterimanya menjadi milik usahanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Suruh berangkat tapi tidak tahu tempat mana yang dituju. Kalau saya menyuruh saudara, tolong pergi ke Pontianak, ke gang ini, blok ini, beli ini, langsung pulang. Jelas, ini tidak jelas Pak. Masa depanmu juga sama. Jalan bersama aku. Bagaimana Tuhan? Jalan saja. Lewat apa Tuhan? Ketaatan. Ketaatan itulah yang membuat kita mengerti jalan Tuhan. Kalau saudara tidak taat, tidak dengar gembala agung, tidak dengar firman, saudara akan menjadi orang kecewa. Wah kok begini ya, kok begini. Selalu menyalahkan. Yang Tuhan inginkan ketaatan. Seperti Abraham. Saudara taat atau tidak, itu ada hatimu, ada kedamaian. Engkau berjalan dalam firman, tidak ada kedamaian. Damai sejahtera, tenang sekali berarti engkau berjalan dalam firman. Kalau kau gelisah kanan kiri, artinya engkau sudah melewati, melenceng dari firman Allah. Mari baca ayat 9. 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan ia di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dia menanti-nantikan tanah perjanjian itu dengan ketaatan. Dia punya anak Ishak juga dengan iman penuh ketaatan. Masa depanmu, janji Tuhan, jalan Tuhan, engkau akan mengerti kalau engkau ikuti Sang Gembala, tinggal dalam firman. Kalau kau tinggal dalam firmanku dan firmanku tinggal dalam kamu, kita mengerti apa itu janji Tuhan. Ikuti Gembala agung firman Allah, harus berjalan dengan iman. Sampai firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? 36, 2, 3. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari tunduk kepala di hadirat Tuhan. Tuhan, kadangkala kami bingung. Kami seperti para murid. Tapi Tuhan ajarkan kami. Kalau kami berjalan kehendak-Mu, jalan itu sulit, jalan itu berduri, jalan itu tak menentu sepertinya.
Rupanya Tuhan ingin mendidik kami, menguji iman kami, supaya kami ikut Gembala Agung. Kami harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tuhan, kuatkan roh kami semua, baik yang melihat di YouTube maupun di tempat ini ibadah. Kuatkan kami, supaya kami mengerti jalan-jalan, mengerti rencanamu yang ajaib Tuhan. Kami berjalan dengan iman seperti Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Walaupun tidak tahu tempat yang dia tuju, tetap taat dengan Tuhan. Seperti inilah perjalanan iman kami. Kami tidak tahu masa depan kami, tapi yang kami tahu Tuhan berkata, masa depanmu penuh harapan, dan pengharapanmu tidak pernah mengecewakan. Tuhan juga bicara kepada Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit, memenuhi seluruh bumi. Menantikan bertahun-tahun lahirlah Ishak. Sepertinya dalam perjalanan tidak menentu, tapi Tuhan berikan indah pada waktunya. Kami juga indah pada waktunya. Hari-hari kalau kami bertubi-tubi dihajar, diperhadapkan dengan masalah, kami tahu Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tidur tenang, Tuhan tenang di bahtera, tapi kami sedang bereaksi kuat. Tuhan ajari kami supaya kami tenang. Kuatkan roh kami, kuatkan hidup kami, kuatkan hati kami. Kami tahu keluarga kami diselamatkan, anak-anak diselamatkan, keluarga besar diselamatkan, seluruh kenalan kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Dalam tangan-Mu serahkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jalan Tuhan bukan jalan. Kita berikan persembahan Tuhan. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur lipat terima kasih banyak kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan sudah melindungi kami, memberkati kami. Dan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah mengingatkan bagi kami Tuhan, supaya kami berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan, berjalan di dalam ketetapan-Mu ya Tuhan, lewat firman yang sudah kami dengar, supaya kami berpegang kepada Engkau Tuhan. Kadang-kadang kami Tuhan bertentangan dengan pikiran jalan-Mu ya Tuhan,
Kadang-kadang kami mengambil langkah, kami pikir itu langkah yang baik, langkah yang benar, tapi jalan ujungnya maut. Engkau sudah ingatkan kami Tuhan lewat firman supaya kami sadar Tuhan. Kami berpegang kepada perintah-perintah-Mu di dalam Alkitab Tuhan yang sudah disampaikan oleh gembala kami ya Tuhan. Sudah mengingatkan kami berulang-ulang Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau, supaya iman kami bertumbuh, berbuah, bahkan menghasilkan, oh Tuhan, buah-buah yang baik, supaya banyak orang melihat kehidupan kami berbeda dengan orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, walaupun kami jatuh bangun iman kami Tuhan, tetapi Engkau mengasihi kami Tuhan, supaya kami tetap hidup berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau kembalikan kekuatan baru bagi Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman, supaya kami menjadi domba-domba yang baik, mendengarkan perintah Tuhan lewat Bapak Gembala kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Tanda ucapan syukur kami sudah menerima firman, kami sudah memberikan persembahan. Engkau berkati Tuhan persembahan ini Tuhan, berlipat ganda sesuai janji firman-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan kami yang berkenan kepada Engkau Tuhan, supaya kami melihat kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga anak-anak kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati juga gembala kami, istri, anak-anak, orang-orang tuanya Tuhan, baik yang ada dekat di tempat ini maupun yang jauh. Bahkan anak mereka yang satu di luar negeri, Engkau tutup bungkus mereka semua dengan kuasa-Mu. Kuasa darah Tuhan meliputi mereka, biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami pada pagi yang indah ini. Dalam nama Yesus, sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Aku percaya berkat atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dalam tangan-Mu kuserahkan domba-domba ini, Gembala aku. Sertai mereka, berkati mereka, lindungi mereka dari segala yang jahat. Maka Bapak Ibu sekarang, saudara sekalian, pulanglah, terimalah berkat dari surga. Kasih karunia Bapa, kemurahan Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus turun atasmu, memberkatimu, memenuhimu, melindungimu, menuntunmu dengan jalan-jalannya. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita pulang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat dengan iman. Amin. Amin.